Hai kakak-kakak, hari ini kita akan mengadakan persiapan mengajar dengan tema masa depan yang cerah. Bahan diambil dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 14 dengan tujuan umum anak-anak percaya bahwa baginya ada masa depan yang penuh dengan harapan bersama dengan Tuhan. Adapun latar belakangnya adalah saat ini banyak orang sibuk mempersiapkan diri untuk masa depannya supaya masa depan mereka cerah. Tidak sedikit orang rela menempuh banyak cara untuk melakukan pengorbanan, membekali diri dengan berbagai macam kemampuan untuk masa depannya. Tapi lepas dari segala usaha manusia, sesungguhnya masa depan kita itu diatur oleh Tuhan. Peran kita adalah mengenali rancangan Tuhan itu dan mau bekerja sama dengan Tuhan untuk mewujudkan rencana-rencananya. Maksud inilah yang Tuhan ungkapkan kepada umat Israel melalui Yeremia, yaitu bahwa sekalipun mereka berada di tengah pembuangan, Tuhan sudah menyiapkan bagi mereka hari depan yang penuh harapan. Perikop bacaan ini ditulis ketika orang-orang Yehuda berangkat ke pembuangan di Babel atas perintah Raja Nebukadnezar. Perintah ini disampaikan untuk melawan pesan yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Salah satunya Nabi Hananya yang memberitakan bahwa penderitaan mereka tidak akan lama lagi, bahwa dalam 2 tahun Allah akan mematahkan belenggu penjajahan dari Raja Nebukadnezar. Tentu saja berita ini disambut dengan meriah oleh bangsa Israel, tapi sebenarnya hoax. Itu adalah berita palsu karena sebenarnya mereka harus di pembuangan lebih lama lagi. Nabi Yeremia menyampaikan bahwa umat Israel jauh dari hidup nyaman. Yeremia memulai pesan dengan pemahaman mendasar bahwa Allah yang membawa Israel masuk ke dalam pembuangan. Karena Allah yang membawa mereka ke sana, berarti Allah juga punya tujuan menentukan berapa lama umatnya akan berada di pembuangan itu, bukan sekehendak hati umat Israel sendiri, apalagi menuruti keinginan nabi-nabi palsu, begitu ya. Nah, sekalipun umat berada dalam kondisi yang terbuang, namun Allah memberikan perintah tegas kepada mereka, yaitu dalam pembuangan mereka diajak untuk atau diperintahkan untuk mendirikan rumah untuk mereka tinggali. Kemudian yang kedua berkebun, membuat kebun. Kemudian yang ketiga membangun rumah tangga, yaitu mengambil istri bagi laki-laki. Dan yang keempat mengusahakan kesejahteraan kota yang mereka diami selama dalam masa pembuangan itu. Ada sejumlah rencana Allah dalam kehidupan umatnya selama dalam pembuangan. Membangun rumah dan menikah itu adalah perintah untuk menerima atau berpijak pada kenyataan, menerima keberadaan di mana Tuhan menempatkan mereka. Kemudian membuat kebun itu adalah tindakan manusia untuk membangun kehidupan dengan mendapatkan hasil panen yang pertama untuk selalu dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan demikian mereka juga mengusahakan kesejahteraan kota atau ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial dengan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Nah, perintah-perintah ini mengajak umat Israel untuk menyaksikan kepada orang-orang di sekitarnya, memberikan kesaksian pada orang-orang di sekitar Babel tentang Tuhan. Ketika mereka beribadah sebagai umat Tuhan, mereka juga mendapatkan sorotan dari orang lain, dan tentu saja mereka akan melihat bagaimana mereka menyembah Tuhan yang tidak mereka kenal sebelumnya. Umat Tuhan yang tinggal di salah satu wilayah di kota Nippur, itu adalah kota yang dialiri oleh sungai Kebar, dalam Yesaya 3 ayat 15, hidup bersama-sama dengan orang buangan dari negara lain. Jadi yang ditaklukkan oleh Nebukadnezar ini tidak hanya bangsa Israel, tapi juga bangsa-bangsa lain, karena kerajaan Babel itu menjadi kerajaan penakluk untuk negara-negara di sekitar mereka, dan negara-negara di sekitar Israel juga ikut ditaklukkan dan mereka sama-sama dibuang. Kelak mereka akan bekerja sama untuk membangun kembali kota yang telah hancur karena peperangan antara Asyur dan Babel yang terjadi beberapa tahun kemudian. Jadi negara kerajaan Babel itu akan diserang oleh kerajaan Asyur yang mengalahkan Babel, dan kemudian bangsa-bangsa yang ada di pembuangan yang ada di negara Babel itu kemudian dibebaskan oleh kerajaan Asyur. Nah, 70 tahun di tanah pembuangan itu sungguh bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Hananya yang menubuatkan
hanya 2 tahun di pembuangan. Nah, selama 70 tahun itu bangsa Israel selalu berada dalam penyertaan Allah, membentuk iman dan karakter mereka. Allah memakai berbagai peristiwa di pembuangan itu untuk memaknai masa kini mereka, yaitu pada waktu itu dengan lebih baik, dan memberikan kepada mereka masa depan yang penuh harapan kepada mereka, yang penuh harapan dan ketaatan dan pertobatan. Tuhan bahkan juga memakai semua ini untuk menjadi pengajaran untuk banyak orang dari berbagai generasi, bahkan hingga masa kini, bahwa di dalam Tuhan selalu ada masa depan yang penuh harapan. Sebagaimana yang Tuhan inginkan dari umat Israel untuk menjalani hari-hari mereka di tanah pembuangan itu dengan bijaksana, Tuhan pun menghendaki agar kita menjalani hari-hari kita dengan bijaksana, mengisi setiap kesempatan untuk melakukan segala yang baik. Tuhan telah menaruh berbagai potensi dalam diri kita, dan Tuhan ingin memakai waktu yang ada untuk mengembangkan semua potensi itu. Tuhan juga menempatkan kita pada komunitas-komunitas di keluarga-keluarga kita, di pergaulan-pergaulan kita, di mana Ia menghendaki supaya kita pun melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita memiliki dampak. Dengan demikian, berbicara tentang hari depan yang penuh harapan ini bukanlah hanya soal nanti, soal kedepannya, melainkan juga menjalani setiap hari dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, agar pada nantinya Tuhan menjadikan indah dan berguna dengan cara membangun diri dan sesama, serta memuliakan Tuhan. Nah, demikian penjelasan bahan dari bacaan kita. Kemudian untuk kelas TK, itu tujuan khususnya itu supaya anak-anak bersemangat menjalani aktivitas setiap hari dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertainya. Kemudian untuk berceritanya itu kakak-kakak dapat memulai kisahnya dengan dari seorang pilot yang bernama Ned Saint. Ned Saint ini punya kerinduan sejak kecil. Dia sebenarnya sudah memiliki ketertarikan kepada pesawat. Dia ingin menjadi pilot. Kemudian ketika berumur 14 tahun dia mengalami kecelakaan yang membuat kakinya robek dan mengalami infeksi parah ya. Pada saat itu pengobatan belum secanggih sekarang, dan infeksi bisa menjadi fatal dan mematikan ketika luka-luka tidak dirawat dengan baik. Dan kalau infeksi itu mungkin membuat kakinya menjadi cacat permanen, barangkali keinginannya, cita-citanya untuk menjadi pilot itu akan gagal begitu ya. Tapi akhirnya setelah beristirahat dan mendapatkan pengobatan, Ned akhirnya bisa sembuh. Kemudian setelah tamat SMA dia bergabung dengan Angkatan Udara Amerika untuk ikut bertempur di dalam Perang Dunia Kedua. Akhirnya Tuhan tidak membiarkan Ned itu dalam keputusasaan. Dia tetap memberikan kekuatan dan pengharapan, sehingga setelah berhasil masuk menjadi pilot pesawat tempur, akhirnya Ned pensiun dari Angkatan Udara, lalu dia mencari lisensi atau izin terbang untuk pesawat kecil. Kemudian setelah dia berhasil menjadi penerbang dan memiliki pesawat, dia mengadakan misionaris, pekerjaan misi ke Ekuador. Di sana dia akhirnya menjadi penerbang untuk menyebarkan Injil ke pedalaman di suku-suku terasing di negara Ekuador. Sekaligus juga dia menerbangkan makanan dan obat-obatan untuk wilayah-wilayah terpencil itu. Nah, dari sini kita bisa membangun transisi pada cerita yang berikutnya, yaitu dari sini kita bisa belajar bagaimana Allah itu memakai segala situasi kita untuk bekerja untuk kebaikan kita, asalkan kita mau mengikuti rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Kemudian kita masuk ke cerita tentang nubuatan Yeremia di umat Israel di pembuangan, yaitu di negara Babel. Lalu untuk aktivitasnya, itu untuk kelas kecil adalah mewarnai tulisan, bisa berbagai macam cara. Karena kita masih dalam masa pandemi, maka bisa tulisan hope itu atau pengharapan itu dikirim lewat WA. Kemudian anak-anak diminta untuk mewarnai ya di HP-nya, atau kalau bisa di print juga boleh. Kemudian diwarnai dan difoto, kemudian dikirim ke guru-guru, ke kakak-kakak lewat WA. Sementara untuk kelas 1 sampai kelas 3
Tujuan khususnya adalah anak bersemangat menjalani aktivitasnya setiap hari dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertainya. Kemudian yang kedua, anak tidak mudah berputus asa saat berhadapan dengan situasi yang dirasa sulit. Cara penyampaiannya hampir sama dengan di kelas TK dan ceritanya juga sama untuk pembukaan dan ceritanya. Lalu untuk penerapannya itu membuat anagram. Anagram itu adalah membuat tulisan baru yang diawali dari huruf-huruf yang sudah kita tentukan, ya. Misalnya itu membuat puisi anagram dari kata harapan. Harapan yang kemudian HARAPAN itu kita tulis dari atas ke bawah. Kemudian ajak anak-anak untuk mengerjakan atau mencari kata-kata yang berkaitan dengan huruf H, A, R, A, P, A, N, ya. Kalau mungkin untuk kelas 1 sampai 3 masih sulit untuk puisi, bisa juga kita memakai anagram ini untuk mencari kata-kata, ya, kata-kata sifat yang positif yang dapat ditemukan oleh anak-anak. H misalnya hidup, biarkan anak-anak yang menemukan kata-kata yang positif. Lalu untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD itu tujuan khususnya ada 3. Yang pertama, anak percaya bahwa apapun situasinya saat ini, Tuhan tetap merancangkan baginya masa depan yang penuh harapan. Kemudian anak tetap bersemangat saat berhadapan dengan situasi yang dirasa sulit. Lalu anak belajar menyemangati orang-orang di sekitarnya untuk melakukan hal yang baik. Cerita pembukaan dan materinya juga hampir sama. Kemudian untuk penerapannya juga sama, anagram, tapi supaya tidak terlalu mudah, untuk kelas 4 sampai kelas 6 bisa diajak membuat puisi, ya, puisi dengan kalimat yang lebih panjang. Kalau kelas 1 sampai 3 itu cuma huruf saja. Kalau anak-anak kelas 4 sampai kelas 6 dapat diajak untuk menuliskan kata-kata yang lebih kompleks dalam satu kalimat. Misalnya dimulai dari H, itu hidup ini tidaklah mudah untuk dijalani. Kemudian A, ada kalanya suka, ada kalanya duka. Kemudian R, rintangan dan cobaan datang silih berganti. A-nya, asa dapat sirna kapan saja. P, patutkah kita berputus asa dan menyerah? A, asalkan Tuhan Yesus beserta kita tidak perlu takut. Kemudian N, nama Yesuslah sumber harapan sejati kita. Lalu untuk lagu-lagu yang disarankan ada 2, yaitu pertama, bersama Yesus lakukan perkara besar. Kemudian yang kedua, penuh harapan. Nah, demikian persiapan untuk mengajar kita dengan tema masa depan penuh harapan. Semoga kakak-kakak dapat mempersiapkan diri dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk persiapan yang boleh kami lakukan meskipun belum bisa melakukan persiapan dengan tatap muka. Kami berdoa buat kakak-kakak yang akan menjalani persiapan untuk mengajar, kiranya Engkau berikan hati mereka hati yang penuh sukacita dan hikmat serta kreativitas supaya mereka dapat menyampaikan pengajaran dengan baik. Adik-adik sekolah minggu yang akan menerima pengajaran, kiranya juga Engkau menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.